menggunakan transparansi pengelolaan keuangan BJB di internal kita. Yang kedua, meningkatkan daya saing kita dengan berbagai perbankan lainnya yang makin hari tumbuh makin pesat. Yang ketiga adalah mendorong kerusuhan yang terjadi saat ini menjadi kebahagiaan, percepatan agar perputaran uang terus berlangsung. Kemudian yang keempat adalah mengutamakan, memprioritaskan layanan bank jabar, tidak hanya berfokus pada layanan internal aparatur pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan Banten serta kabupaten kota Jawa Barat dan Banten, tetapi harus mulai ekspansi untuk mendorong layanan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan pengalaman yang saya lihat dari waktu ke waktu di Provinsi Jawa Barat saja, banyak para pengusaha kelas menengah Provinsi Jawa Barat yang belum menjadi mitranya BJB. Untuk itu pada seluruh jajaran untuk terus melakukan upaya komunikasi, membuka ruang-ruang publikasi yang efektif dan efisien, serta membangun hubungan harmoni dengan jajaran para pelaku ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Itu saja pesan dari saya. Semoga RUPS luar biasa yang diselenggarakan pada hari Selasa 9 Desember 2025 bisa berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan RUPS ini dengan resmi saya nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Gubernur Jawa Barat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dapat kami informasikan mengenai susunan pengurus perseroan bahwa Direktur Utama Perseroan Bapak Yusuf Sadudin telah wafat pada tanggal 14 November 2025. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat terbaik di sisinya. Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, Perseroan berdasarkan ketentuan anggaran dasar telah menetapkan Bapak Ai Subarna untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai Direktur Pengganti Direktur Utama Perseroan melalui surat keputusan direksi nomor 0565 SKDIR CSE 2025 tanggal 15 November 2025 tentang pembagian tugas dan wewenang Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK. Penetapan tersebut juga telah disampaikan kepada publik melalui keterbukaan informasi pada tanggal 17 November 2025. Selanjutnya kita memasuki agenda rapat umum pemegang saham luar biasa tahun 2025. Sebelum memulai agenda rapat, perkenankan kami terlebih dahulu memperkenalkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Dewan Komisaris, Komisaris Bapak Rudi Kusmayadi. Komisaris Independen Bapak Nopian Herodwianto. Adapun hadir secara virtual Komisaris Bapak Herman Suryatman, Komisaris Bapak Tomsi Tohir, jajaran direksi, Direktur Operasional dan Teknologi Informasi Bapak Ai Subarna, yang juga ditetapkan sebagai Direktur Pengganti Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 15 November 2025. Direktur Keuangan Bapak Hana Dartiwan, Direktur Korporasi dan UMKM Bapak Mulyana, Direktur Konsumer dan Retail Ibu Nunung Suhartini. Hadirin yang kami hormati, sebagai bagian dari tata kelola dalam penyelenggaraan rapat, telah ditunjuk juga profesi dan lembaga penunjang sebagai berikut. Notaris Ertendi Suwarman SH SPN yang akan membuat berita acara rapat hari ini. Konsultan Hukum Perseroan yang terdiri dari Dindin S. Maulani and Partners dan Alchemist Law Office. Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entricom. Sesuai dengan ketentuan yang ada, kami akan membacakan pokok-pokok tata tertib rapat. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Peserta rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan atau bertanya, memberikan suara
dalam setiap agenda rapat kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada pemegang saham yang menghadiri rapat secara elektronik, mohon dapat berpedoman terhadap pedoman Easy Kasei dan akses Kasei yang telah tersedia dan rapat diunduh di situs web perseroan atau situs web Kasei. Selanjutnya rapat segera dimulai. Untuk itu acara kami serahkan kepada Dewan Komisaris yang kami hormati Bapak Rudi Kusmayadi kami. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, selaku pemegang saham pengendali. Yang terhormat Gubernur Banten, selaku pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham. Yang terhormat para bupati serta wali kota wilayah Jawa Barat dan Banten selaku pemegang saham atau kuasa pemegang saham. Yang terhormat para pemegang saham publik atau kuasanya mengikuti rapat secara elektronik dan menyaksikan melalui Zoom webinar. Yang terhormat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Yang terhormat profesi dan lembaga penunjang RUPS. Perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah berkenan untuk mengikuti dan menyaksikan RUPS luar biasa Bank BJB tahun 2025 pada hari ini. Selasa 9 Desember 2025. Untuk kelancaran acara rapat, kami mohon Ibu, Bapak dapat membaca tata tertib rapat yang tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan atau situs web Easy Kasei, di mana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh pembawa acara. Para pemegang saham yang kami hormati, untuk menyelenggarakan rapat ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal, direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan nomor 698-CSE-2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal pemberitahuan rencana penyelenggaraan dan mata acara RUPS luar biasa tahun 2025. 2. Mempublikasikan pengumuman rapat kepada para pemegang saham melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kasei, dan situs web Perseroan pada tanggal 23 Oktober 2025. 3. Mempublikasikan pemanggilan rapat kepada para pemegang saham melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kasei, dan situs web Perseroan pada tanggal 7 November 2025. 4. Mempublikasikan ralat pemanggilan rapat kepada para pemegang saham melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kasei, dan situs web Perseroan pada tanggal 17 November 2025. Pemegang saham yang kami hormati, sesuai dengan PUJK 15 PUJK .04/2020, rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, kami akan menyampaikan kondisi umum perseroan secara singkat mengenai kinerja perseroan beserta anak perusahaan sampai dengan bulan September 2025, yaitu sebagai berikut. 1. Total aset
tumbuh 2,8% year on year menjadi 215,9 triliun rupiah. 2. Total dana pihak ketiga tumbuh 4,6% year on year menjadi 160,3 triliun rupiah. 3. Total kredit dan pembiayaan tumbuh 3,5% year on year menjadi 142,9 triliun rupiah. 4. Dengan kinerja tersebut, laba bersih setelah dikurangi pajak dan kepentingan non-pengendali tercatat sebesar 791 miliar rupiah. 5. Modal inti bank only sebesar 14,5 triliun rupiah. 6. Rating dari lembaga pemeringkat terjaga dengan baik pada peringkat AA dari Pevindo dan AA- dari Fitch Rating Indonesia. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa mekanisme keputusan terkait mata acara rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam rapat akan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara elektronik melalui isi kisai pada menu e-meeting hall, submenu live broadcasting. Bagi pemegang saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-proxy melalui aplikasi isi kisai dianggap telah menggunakan hak suaranya. Sebelum pengambilan keputusan dalam mata acara rapat, pemimpin rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya. Kepada pemegang saham publik dapat mengajukan pertanyaan dan atau pendapat secara tertulis melalui fitur chat yang tersedia pada layar e-meeting hall di aplikasi isi kisai. Sedangkan kepada pemegang saham kepala daerah atau kuasanya yang hadir secara virtual di aplikasi Zoom dapat mengajukan pertanyaan dan atau pendapat melalui fitur raise hand ataupun melalui fitur chat yang tersedia di aplikasi Zoom tersebut. Pemimpin rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pemimpin rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang relevan dengan agenda rapat. Ibu dan Bapak yang kami hormati, dapat kami sampaikan mengenai mata acara pada RUPS luar biasa tahun 2025 terdapat 2 mata acara sesuai dengan iklan ralat pemanggilan rapat pada tanggal 17 November 2025, yaitu 1. Mata acara yaitu pembatalan pengangkatan komisaris utama independen, komisaris independen, dan direktur kepatuhan perseroan. Mata acara tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor SR /PB.02/PB.2025 SR/335/PB.02/2025 dan S338-KO.12/2025. 2. Mata acara kedua yaitu pemberhentian Direktur Utama Perseroan. Mata acara tersebut merupakan tindak lanjut dari keterbukaan informasi perseroan perihal berita duka atas wafatnya Direktur Utama Bank BJB Bapak Yusuf Sa'aduddin tanggal 14 November 2025. Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan tanggal batas akhir penerimaan tambahan usulan mata acara yaitu hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025,
Perseroan tidak menerima usulan tambahan mata acara dari pemegang saham dengan kepemilikan sendiri atau secara gabungan sebesar 5% atau lebih. Oleh karenanya, mata acara yang kami sebutkan di atas telah dapat diterima oleh para pemegang saham dan kami nyatakan sah. Sebelum kami melanjutkan rapat ini, maka terlebih dahulu kami mohon kepada notaris untuk memberitahukan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham mengenai jumlah saham yang hadir dan atau terwakili dalam rapat ini, serta apakah jumlah tersebut telah memenuhi quorum untuk penyelenggaraan rapat sebagaimana yang disyaratkan dalam anggaran dasar perseroan. Kepada notaris kami persilakan. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat yang kami hormati, hadirin yang kami hormati, bahwa quorum untuk mata acara ke-1 dan kedua rapat umum pemegang saham hari ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf A, yaitu dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di dalamnya terdiri dari paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh saham seri A. Bahwa pemegang saham yang diperuntukkan dalam quorum rapat hari ini adalah daftar para pemegang saham yang tercatat di Biro Administrasi Efek pada hari Jumat tanggal 14 November 2025. Berdasarkan daftar hadir yang kami terima dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entricom, dapat kami laporkan bahwa dalam rapat hari ini telah hadir dan atau terwakili 1. Para pemegang saham seri A yang bersama-sama mewakili sejumlah 7.212.191.429 saham seri A atau sama dengan 97,26% dari 7.414.714.661 saham seri A yang telah dikeluarkan oleh perseroan. 2. Para pemegang saham seri B yang bersama-sama mewakili sejumlah 676.247.323 saham seri B yang merupakan 21,76% dari 3.106.729.025 saham seri B yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Dengan demikian, rapat ini telah dihadiri oleh 7.838.438.752 saham atau sama dengan 74,97% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, yaitu berjumlah 10.521.443.686 saham. Sehingga rapat ini telah memenuhi quorum yang disyaratkan untuk seluruh mata acara rapat. Oleh karenanya, rapat ini adalah sah dan dapat menetapkan keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan. Demikian laporan kami, Bapak Pemimpin Rapat. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Notaris. Para pemegang saham yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan dan keterangan dari notaris yang telah kita simak bersama, bahwa quorum rapat telah terpenuhi dan rapat ini dapat diselenggarakan serta dapat menetapkan keputusan-keputusan yang sah dan Bismillahirrahmanirrahim. RUPS luar biasa tahun 2025. Dengan ini kami buka pada pukul 9.24.
Ibu dan Bapak para pemegang saham yang kami hormati, kita masuk pada mata acara pertama, yaitu pembatalan pengangkatan komisaris utama independen, komisaris independen, dan direktur kepatuhan perseroan. Dapat kami sampaikan bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut dari Surat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor SR garis lurus 294 garis miring PB titik 02 garis miring 2025 SR garis lurus 356 garis miring PB titik 02 garis miring 2025 dan S garis lurus 338 garis miring KO titik 12 2025. Berdasarkan POJK nomor 17 tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum dan anggaran dasar perseroan, bahwa setiap usulan pembatalan atau penggantian anggota pengurus kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi. Mohon izin, dengan ini kami akan menyampaikan terlebih dahulu laporan Komite Nominasi dan Remunerasi atau KNR Perseroan atas mata acara rapat ini yang akan disampaikan oleh Bapak Novian Herodianto sebagai perwakilan KNR. Kepada Bapak Novian kami persilahkan. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat atas kesempatannya. Laporan dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi atas nama Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada RUPS luar biasa tahun 2025 tanggal 9 Desember 2025. Agenda pembatalan pengangkatan Komisaris Utama Independen, Komisaris Independen dan Direktur Kepatuhan Perseroan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu para pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan agenda pembatalan pengangkatan Komisaris Utama Independen, Komisaris Independen dan Direktur Kepatuhan Perseroan, kami Komite Nominasi dan Remunerasi atas nama Dewan Komisaris menyampaikan laporan sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil keputusan RUPS tahunan tahun buku 2024 yang telah diselenggarakan pada tanggal 16 April 2025, jumlah dan komposisi kepengurusan Bank BJB adalah: A. Dewan Komisaris berjumlah 6 orang. 1. Komisaris Utama Independen Wowi Prasantyo. 2. Komisaris Independen Helmi Yahya. 3. Komisaris Independen Novian Heruduyanto. 4. Komisaris Herman Suryatman. 5. Komisaris Rudi Kusmayadi. 6. Komisaris Tomsi Tohir. B. Direksi berjumlah 6 orang. 1. Direktur Utama Yusuf Sa'aduddin. 2. Direktur Kepatuhan Joko Hartono Kalisman. 3. Direktur Keuangan Hana Dartiwan. 4. Direktur Korporasi dan UMKM Mulyana. 5. Direktur Konsumer dan Retail Nunung Suartini. 6. Direktur Operasional dan Teknologi Informasi Ayi Suparna. Nama-nama yang diberi tanda bintang berlaku efektif sejak persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menindaklanjuti salah satu keputusan RUPS tahunan tahun buku 2024, Dewan Komisaris CIKI Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengajukan pengurus Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat pada RUPS tahunan tahun buku 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan atau PKK diantaranya: A. 1. Wowi Prasantyo, Komisaris Utama Independen. 2. Helmi Yahya, Komisaris Independen.
3. Novian Herodwianto, Komisaris Independen. 4. Herman Suryatman, Komisaris. B. Direksi. 1. Yusuf Sa'aduddin, Direktur Utama. 2. Joko Hartono Kalisman, Direktur Kepatuhan. 3. Mulyana, Direktur Korporasi dan UMKM. 4. Nunung Suhartini, Direktur Konsumer dan Retail. 5. Ayi Subarna, Direktur Operasional dan Teknologi Informasi. 3. Terhadap penilaian kemampuan dan kepatutan atas pengangkatan 4 orang anggota Dewan Komisaris dan 5 orang anggota direksi, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menyampaikan hasil keputusan penilaian kemampuan dan kepatutan atau PKK melalui surat OJK nomor SR-294-PB.02-2025 tanggal 5 Agustus 2025 dan surat OJK nomor SR-356-PB.02-2025 tanggal 1 September 2025 hal penyampaian keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas pengangkatan pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK. Adapun hasil keputusan PKK adalah sebagai berikut. A. Menyetujui 1. Pengangkatan Saudara Novian Herodwianto sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK berdasarkan keputusan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEPR-D-03-2025 tanggal 5 Agustus 2025. 2. Pengangkatan Saudara Herman Suryatman sebagai Komisaris Non-Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK berdasarkan keputusan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEPR-D-03-2025 tanggal 5 Agustus 2025. 3. Pengangkatan Saudara Yusuf Sa'aduddin sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK berdasarkan keputusan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEPR-D-03-2025 tanggal 1 September 2025. 4. Pengangkatan Saudara Mulyana sebagai Direktur Korporasi dan UMKM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK berdasarkan keputusan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEPR-D-03-2025 tanggal 1 September 2025. 5. Pengangkatan Saudari Nunung Suhartini sebagai Direktur Konsumer dan Retail PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK berdasarkan keputusan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEPR-D-03-2025 tanggal 1 September 2025. 6. Pengangkatan Saudara Ayi Subarna sebagai Direktur Operasional dan Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK berdasarkan keputusan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEPR-D-03-2025 tanggal 1 September 2025. B. Tidak menyetujui 1. Pengangkatan Saudara Wowi Prasantyo sebagai Komisaris Utama Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK berdasarkan keputusan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEPR-D-03-2025 tanggal 5 Agustus 2025. 2. Pengangkatan Saudara Helmi Yahya sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK berdasarkan keputusan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEPR-D-03-2025 tanggal 5 Agustus 2025. 3. Pengangkatan Saudara Joko Hartono Kalisman sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK berdasarkan keputusan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
nomor KEPR strip 135-D.03-2025 tanggal 1 September 2025. Bapak dan Ibu para pemegang saham yang kami hormati, 4. Dapat kami sampaikan bahwa terkait agenda pembatalan pengangkatan Komisaris Utama Independen, Komisaris Independen, dan Direktur Kepatuhan Perseroan merujuk kepada ketentuan yang berlaku sebagai berikut. A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 27/POJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, bagi calon anggota direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak disetujui oleh OJK namun telah diangkat sebagai anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris, LJK wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan. B. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau SOJK nomor 39/SOJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris yang berbunyi, calon anggota direksi dan calon anggota Dewan Komisaris yang tidak disetujui OJK namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris bank sesuai keputusan RUPS, maka bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui. Kedua hal tersebut juga disampaikan oleh OJK melalui surat OJK nomor SR-294/PP.02/2025 tanggal 5 Agustus 2025 dan surat OJK nomor SR-356/PP.02/2025 tanggal 1 September 2025 hal penyampaian keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas pengangkatan pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK yang diantaranya menyatakan bahwa Perseroan wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk membatalkan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota direksi yang tidak disetujui OJK. Bapak dan Ibu para pemegang saham yang kami hormati, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi atas nama Dewan Komisaris, dengan ini menyampaikan rekomendasi kepada RUPS sebagai berikut. 1. Memperhatikan A. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 16 April 2025. B. Surat OJK nomor SR-294/PP.02/2025 tanggal 5 Agustus 2025 dan surat OJK nomor SR-PP.02/2025 tanggal 1 September 2025 hal penyampaian keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas pengangkatan pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK. C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 27/POJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, dan D. Anggaran Dasar Perseroan nomor 12 tanggal 2 April 2024 pasal 15 ayat 8 dan ayat 12. Pasal 15 ayat 8 yang berbunyi, anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pasal 15 ayat 12 yang berbunyi, usulan pengangkatan, pemberhentian, dan atau penggantian anggota direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. 2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kepada RUPS membatalkan pengangkatan pengurus perseroan sebagai berikut. A.
Saudara Wowi Prasantyo sebagai Komisaris Utama Independen. B. Saudara Helmi Yahya sebagai Komisaris Independen. C. Saudara Joko Hartono Kalisman sebagai Direktur Kepatuhan. Berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini. Demikian laporan dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi atas nama Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK atas perhatian peserta rapat umum pemegang saham. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bandung, 9 Desember 2025. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK, Dewan Komisaris Tomsi Thohir, Rudi Kusmayadi, Novian Heritwianto, Herman Suryatman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pemimpin Rapat. Baik, terima kasih kepada Bapak Novian atas pemaparannya. Baiklah, Ibu, Bapak, para pemegang saham, maka dengan ini kami mengusulkan kepada RUPS ini: 1. Membatalkan dengan hormat pengangkatan pengurus perseroan sebagai berikut. A. Bapak Wowik Prasantyo selaku Komisaris Utama Independen. B. Bapak Helmi Yahya selaku Komisaris Independen Perseroan. C. Bapak Joko Hartono Kalisman selaku Direktur Kepatuhan Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, dan selanjutnya memberitahukan dan atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun hak yang dikecualikan. Selanjutnya, untuk itu kami membuka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas materi yang telah disampaikan dalam agenda ini. Untuk kesempatan pertama, kami berikan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu Kepala Daerah selaku pemegang saham perseroan. Mohon apabila terdapat kepala daerah yang hendak mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas materi yang telah disampaikan dalam agenda ini, dapat menekan menu raise hand yang terdapat pada aplikasi Zoom. Maka saya persilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Pak Dadang. Terima kasih, saya Dadang Supriyatna, Bupati Bandung, menyetujui apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan rapat, dan tentunya para Dewan Direksi dan Dewan Komisaris harus melakukan langkah-langkah yang tentunya demi kepentingan perseroan. Prinsipnya kami salah satu pemegang saham menyetujui apa yang disampaikan pada saat ini yang sudah dibacakan langsung oleh pimpinan rapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Dadang. Tidak ada lagi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Kepala Daerah yang telah menyampaikan tanggapannya. Ibu, Bapak, para pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham
publik untuk mengajukan pertanyaan atau materi yang telah disampaikan dalam agenda ini dengan menuliskan pertanyaan atau pendapatnya pada aplikasi isi kisah. Tidak ada ya, baik, terima kasih. Selanjutnya mohon kepada para pemegang saham untuk dapat memberikan suaranya atas usulan keputusan rapat yang telah disampaikan. Untuk pemegang saham publik yang hadir secara elektronik dapat melakukan e-voting pada aplikasi isi kisah. Sedangkan untuk pemegang saham kepala daerah yang menghadiri secara virtual dan belum memberikan suara dalam surat kuasa, apabila setuju mohon untuk menunggu sampai dengan waktu pemungutan suara berakhir apabila perlu menekan tombol apapun, atau apabila tidak setuju atau absen kami persilahkan untuk menekan fitur raise hand yang terdapat pada aplikasi Zoom. Mohon kepada Bapak Notaris untuk dapat melakukan perhitungan suara. Dapat kami laporkan bahwa berdasarkan rekapitulasi kartu suara yang kami terima berikut surat kuasa dari para pemegang saham adalah sebagai berikut. Jumlah suara yang memberikan suara blanko dari pemegang saham seri A sebanyak 44.937.610 saham, dari pemegang saham seri B 126.000, sehingga total 45.063.610 saham. Yang memberikan suara tidak setuju dari pemegang saham seri B sebesar 2.690.087 saham. Yang memberikan suara setuju dari pemegang saham seri A sebanyak 7.163.819 saham, dan pemegang saham seri B 673.431.236. Total sebanyak 7.840.685.055 saham. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar perseroan, quorum keputusan rapat untuk agenda ini harus disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian saham seri A yang hadir. Sehingga dengan demikian rapat telah memenuhi quorum untuk persetujuan ini, dan dengan suara terbanyak sebanyak 7.840.683.055 saham atau sebesar 99,39% menyetujui usulan mata acara ke-1 ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan laporan notaris, rapat telah menyetujui usulan mata acara ke-1 sebagaimana tertayang di layar. Ibu dan Bapak para pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki mata acara kedua, yaitu pemberhentian Direktur Utama Perseroan. Dapat kami sampaikan
bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut atas keterbukaan informasi perseroan perihal berita duka atas wafatnya Direktur Utama Bank BJP Bapak Yusuf Sa'aduddin pada tanggal 14 November 2025. Selanjutnya, berdasarkan POJK 17 tahun 2025 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum dan anggaran dasar perseroan, bahwa setiap usulan pemberhentian anggota pengurus kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi. Maka mohon izin, dengan ini kami akan menyampaikan terlebih dahulu laporan Komite Nominasi dan Remunerasi atau KNR Perseroan atas mata acara rapat ini yang akan disampaikan oleh Bapak Novian Herodiwianto sebagai perwakilan KNR. Kepada Bapak Novian kami persilakan. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat atas kesempatannya. Laporan dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi atas nama Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada RUPS luar biasa tahun 2025 tanggal 9 Desember 2025, agenda pemberhentian Direktur Utama Perseroan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu para pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan agenda pemberhentian Direktur Utama Perseroan, kami Komite Nominasi dan Remunerasi atas nama Dewan Komisaris menyampaikan laporan sebagai berikut. 1. Berita duka atas wafatnya Direktur Utama Perseroan, Saudara Yusuf Sa'aduddin pada tanggal 14 November 2025 yang telah dipublikasikan melalui keterbukaan informasi perseroan pada tanggal 17 November 2025. 2. Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 19 huruf C yang berbunyi, jabatan anggota direksi berakhir apabila meninggal dunia. 3. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 17 tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bank umum serta anggaran dasar Bank BJP di mana anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. 4. Komite Nominasi dan Remunerasi atau KNR telah mengadakan rapat pada tanggal 15 November 2025 dan memberikan rekomendasi terkait kekosongan jabatan Direktur Utama serta pembidangan tugas direksi. Bapak dan Ibu para pemegang saham yang kami hormati, dapat kami sampaikan pula sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 16 ayat 24 dan ayat 25 yang berbunyi. Pasal 16 ayat 24. Pembagian tugas dan kewenangan pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. Pasal 16 ayat 25. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota direksi lowong, direksi melalui keputusan direksi dapat menunjuk direktur pengganti dari anggota direksi yang sedang menjabat dengan ketentuan bidang tugas direktur yang dipenuhi oleh direktur pengganti berlaku paling lama 6 bulan. Dalam hal diperlukan, pembidangan tugas direktur pengganti tersebut dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan tertentu dari perseroan dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hasil keputusan rapat direksi, perseroan telah menunjuk Saudara Ayi Subarna yang saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional dan Teknologi Informasi sebagai Direktur Pengganti Direktur Utama yang dipublikasikan melalui keterbukaan informasi perseroan pada tanggal 17 November 2025. Bapak dan Ibu para pemegang saham yang kami hormati, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi atas nama Dewan Komisaris, dengan ini kami sampaikan rekomendasi kepada RUPS sebagai berikut. 1. Memperhatikan A. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
tanggal 16 April 2025. B. Wafatnya Direktur Utama Bank BJB Saudara Yusuf Sa'aduddin pada tanggal 16 November 2025. C. Pasal 15 ayat 19 huruf C Anggaran Dasar Perseroan. D. Anggaran Dasar Perseroan nomor 12 tanggal 2 April 2024 pasal 16 ayat 24 dan ayat 25. E. Anggaran Dasar Perseroan nomor 12 tanggal 2 April 2024 pasal 15 ayat 8 dan ayat 12. Pasal 15 ayat 8 yang berbunyi anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pasal 15 ayat 12 yang berbunyi usulan pengangkatan, pemberhentian dan atau penggantian anggota direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. 2. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kepada RUPS untuk memberhentikan dengan hormat almarhum Saudara Yusuf Sa'aduddin sebagai Direktur Utama terhitung sejak tanggal 14 November 2025 serta mengucapkan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota pengurus perseroan. Demikian laporan dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi atas nama Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK. Atas perhatian peserta rapat umum pemegang saham, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung, 9 Desember 2025, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK, Dewan Komisaris Tomsi Thohir, Rudi Kusmayadi, Novian Herudianto, Herman Suryatman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pemimpin Rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Novian atas pemaparannya. Baiklah, Ibu, Bapak, para pemegang saham, maka kami mengusulkan kepada RUPS ini 1. Untuk memberhentikan dengan hormat Direktur Utama Perseroan almarhum Bapak Yusuf Sa'aduddin berlaku efektif sejak tanggal 14 November 2025 dan mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari seluruh insan perseroan serta mengucapkan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. Kedua, memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun hak yang dikecualikan. 3. Dengan adanya pembatalan dan pemberhentian anggota pengurus perseroan, maka susunan pengurus perseroan menjadi sebagai berikut. Dewan Komisaris. Komisaris Rudi Kusmayadi, Komisaris Bapak Herman Suryatman, Komisaris Bapak Tomsi Thohir, Komisaris Independen Bapak Novian Herudianto. Direksi. Direktur Operasional dan Teknologi Informasi Bapak Ayi Subarna, Direktur Keuangan Bapak Hanadartiwan, Direktur Korporasi dan UMKM Bapak Mulyana, Direktur Konsumer dan Retail Ibu Nunung Suwartini. Tanda bintang ditetapkan sebagai Direktur Pengganti Direktur Utama Perseroan berdasarkan SK Direksi nomor 0565/SK _DIR_CSE_2025 tanggal 15 November 2025 tentang
pembagian tugas dan wewenang Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK, serta telah disampaikan kepada publik dalam keterbukaan informasi perseroan pada tanggal 17 November 2025. Selanjutnya, untuk itu kami membuka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas materi yang telah disampaikan dalam agenda ini. Untuk kesempatan pertama, kami berikan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu Kepala Daerah selaku pemegang saham perseroan. Mohon apabila terdapat kepala daerah yang hendak mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas materi yang telah disampaikan dalam agenda ini dapat menekan menu raise hand yang terdapat pada aplikasi Zoom. Izin Pak Pimpinan Rapat. Ya Pak, mangga ada. Saya Darul Supriyata, Bupati Bandung, salah satu pemegang saham, turut berduka cita atas wafatnya Dirut PJB almarhum Yusuf Saduddin, dan kita doakan dan saya yakinkan bahwa almarhum salah satu sosok yang bekerja keras, ikhlas dan tulus, dan saya nyatakan dan yakinkan bahwa almarhum husnul khotimah. Semoga ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat kehilangan salah satu sosok almarhum yang sangat humble, luar biasa, dan tentunya ini mohon menjadikan bagian bagi para pegawai BJB yang tentunya ini merupakan suatu motivasi untuk lebih bisa meningkatkan kinerja. Dan tentu karena takdir, maka kita sama-sama berdoa dengan membacakan Al-Fatihah. Mohon diikuti oleh semuanya. Bil barakati umul Quran, Al-Fatihah. Bismillah. Selanjutnya, kami juga memohon kepada perseroan untuk terus memberikan perhatian kepada keluarga yang ditinggalkan, hak-hak daripada almarhum sesuai dengan peraturan perseroan. Ini juga mohon diberikan salah satu bentuk perhatian dan juga tanggung jawab dari perseroan. Dan tentunya yang kedua, selamat kepada direksi sudah memutuskan bahwa saudara Ai Subarna sebagai PLT Direktur Utama BJB, yang tentunya ini mohon ditindaklanjuti apa yang menjadikan PR yang tentu sudah digagas dan dikawal oleh almarhum. Salah satunya yang pernah saya tahu bahwa BJB sudah melakukan komunikasi dengan BGN. Nah tentu saya mohon Pak PLT Dirut, Pak Ai Subarna untuk terus bisa menindaklanjutinya sehubungan progres ini tinggal menunggu virtual account, karena apabila ini bisa terjadi BJB apalagi kalau 100%, maka ini uang akan terkumpul di BJB sekitar 54 triliun per tahun. Nah tentunya saya berharap Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk terus memfollow up, dan juga langkah kedua, lakukan evaluasi total dalam rangka bagaimana meningkatkan kinerja termasuk pendapatan, yang tentu sebagai saran dari Pak Gubernur. Pada saat itu Pak Gubernur mengharapkan bahwa para pelaksana atau kontraktor atau pihak ketiga melalui yang mengerjakan proyek di melalui APBD, saya kira ini salah satu prioritas utama Pak PLT Dirut untuk bisa berkomunikasi sehingga perputaran uang BJB ini akan terjadi likuiditas yang sangat normal. Dan yang ketiga, saya juga memohon untuk terus lakukan apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh almarhum. Di antaranya yang saya tahu bahwa almarhum sudah melakukan pendekatan dengan perusahaan-perusahaan BUMN yang tentunya kurang lebih
sekian triliun uang yang ada di BUMN. Ini salah satu upaya untuk menyehatkan kembali BJB. Saya kira itu. Terima kasih pada semuanya atas perhatian dan juga support dari seluruh pegawai BJB. Semoga BJB ke depan lebih maju dan sukses di bawah kepemimpinan PLT Dirut Bapak Ayi Subarna. Hatur nuhun, wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya kira tidak ada lagi pertanyaan ya, operator. Cukup? Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu Kepala Daerah yang telah menyampaikan tanggapannya. Ibu, Bapak, para pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham publik untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas materi yang telah disampaikan dalam agenda ini dengan menuliskan pertanyaan atau pendapatnya pada aplikasi isi Kesai. Song ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, mohon kepada para pemegang saham untuk dapat memberikan suaranya atas usulan keputusan rapat yang telah disampaikan. Untuk pemegang saham publik yang hadir secara elektronik dapat melakukan e-voting pada aplikasi isi Kisei. Sedangkan untuk pemegang saham kepala daerah yang menghadiri secara virtual dan belum memberikan suara dalam surat kuasa, apabila setuju, mohon untuk menunggu sampai dengan waktu pemungutan suara berakhir tanpa perlu menekan tombol apapun, atau apabila tidak setuju atau absen, kami persilahkan untuk menekan fitur raise hand yang terdapat pada aplikasi Zoom. Mohon kepada Bapak Notaris untuk dapat melakukan perhitungan suara. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. Dapat kami laporkan bahwa berdasarkan rekapitulasi suara serta surat kuasa yang kami terima berdasarkan data elektronik dari para pemegang saham adalah sebagai berikut. Para pemegang saham yang memberikan suara abstain atau blanko dari pemegang saham seri B sebanyak 125.500 saham, yang memberikan dari para pemegang saham seri B sebanyak 2.093.587 saham, dan yang memberikan saham setuju dari pemegang saham seri A sebanyak 100% dan saham seri B sebanyak 674.228.236 atau seluruhnya sebanyak 7.886.219.665 saham. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar perseroan, quorum keputusan untuk rapat agenda kedua ini harus disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham, dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari pemegang saham seri A yang hadir. Sehingga dengan demikian rapat ini telah memenuhi quorum untuk persetujuan dan dengan suara terbanyak sebesar 7.886.219.665 saham atau sebesar 99,97% telah menyetujui usulan mata acara kedua ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan Notaris, rapat telah menyetujui usulan mata acara kedua sebagaimana tertayang di dalam layar.
Ibu dan Bapak pemegang saham yang kami hormati, mengingat seluruh agenda rapat umum pemegang saham luar biasa tahun 2025 telah selesai dibahas dan disetujui oleh pemegang saham, maka dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin, perkenankan kami untuk menutup rapat umum pemegang saham luar biasa tahun 2025 ini pada pukul 10.09. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kami serahkan kembali ke MC. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Ibu dan Bapak para pemegang saham serta para hadirin yang kami hormati, dengan mengucapkan Alhamdulillah, demikianlah rangkaian acara rapat umum pemegang saham luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.